Halo semua, saya Sinta Malina, dosen Finance Program yang akan deliver untuk Corporate Financial Management. Kali ini kita akan membahas tentang time value of money. Sebelum itu saya ingin introduce apa sih itu time value of money, karena ini konsep yang sangat penting yang harus kita pahami. Bagaimana the life cycle of financial purpose, sehingga seseorang tersebut dapat memprediksi future value maupun dapat mengetahui kondisi saat ini, yaitu present value. Dari situ, seorang individu juga mengetahui fungsi dari interest rate, sehingga individu tersebut mempunyai better understanding tentang personal finance. Inilah learning outcomes yang diharapkan, yaitu mahasiswa dapat memahami konsep dari future dan present value dan bagaimana hubungan antara kedua. Oke, time value of money itu refers to the observation that it's better to receive money sooner or later than later. Jadi sebaiknya kita mempunyai 100.000 hari ini sehingga nilai ini akan bisa berlipat di masa yang akan datang. Apa sih maksudnya? Jadi future value dan present value, is this a investment which is a wise one? Apakah investasi ini merupakan investasi yang cukup bijak? Biasanya time value of money ini digambarkan dalam bentuk suatu timeline. Bagaimana sih bentuk suatu timeline ini? Contohnya di sini. Ini adalah tahun ke-0. Tahun ke-0 kita invest sebesar 15.000. Nah, 15.000 ini kita harapkan nilainya akan tumbuh. Jadi di tahun pertama bisa mendapatkan 3.000, 5.000, dan begitu seterusnya untuk 5 tahun yang akan datang. Nah, prinsip dari future value dan present value. Untuk future value yang kita terapkan adalah compounding. Sedangkan untuk present value adalah discounting. Nah, apa sih perbedaannya? Kita bahas berikutnya. Kita bisa lihat di sini. Di sini adalah future value. Jadi, nilai sekarang berapa nilainya akan tumbuh di 5 tahun yang akan datang. Ini contohnya dalam 5 tahun. Jadi, nilainya akan compounding, jadi berlipat. Sedangkan untuk present value, konsep yang diterapkan adalah discounting atau diskonto. Berapa sih nilainya? Jadi misalnya diketahui di tahun kelima akan mendapatkan kira-kira $2.000. Berapa sih nilainya hari ini? Jadi kita seperti hitung mundur yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan discounting konsep. Nah, bagaimana sih cara kita mengkalkulasikan time value of money? Dengan financial calculators, menggunakan Excel, spreadsheet, maupun cash flow time. Nah, ada dua konsep tadi. Yang pertama adalah future value of single amount. Di sini akan ada future value yang ingin kita cari, compound interest rate-nya berapa kali lipat yang didapat dari nilai hari ini, dan principal value. Principal itu misalnya hari ini kita punya 100.000. Berapa sih nilai 500 di tahun ke-5? 100.000 ini merupakan principal value. Baik, contohnya. Jadi misalnya kita punya $100 hari ini dengan nilai interest rate sebesar 8%. Berapa sih nilainya di satu tahun berikutnya? Jadi ini adalah present value-nya hari ini kita punya 100.000. Disinilah nilai compounding tadi, 1 ditambah 0,08 yang merupakan interest rate-nya, sehingga setelah 1 tahun kita akan mendapatkan $108. Artinya ketika kita punya 100.000 hari ini, nilainya akan menjadi 108 loh kalau kita bisa punya interest rate sebesar 8%. Jadi artinya ini investasi yang cukup menguntungkan kan, daripada kita hanya uang yang 100.000 ini kita endapin di rumah sendiri, which is ini kita tidak akan mendapatkan pendapatan dari interest rate tersebut. Ini contoh untuk tahun kedua. Tahun kedua artinya present value-nya adalah 108 pada tahun pertama. Tadi kan 100 adalah tahun 0. Ini adalah tahun ke-1. Berapa sih nilainya di tahun kedua? Jadi simply 108 di tahun itu kali 1 plus 0,08. Jadi di tahun kedua akan mendapatkan
lebih banyak dari tahun pertama, yaitu 116,64. Jadi untuk menghitung future value adalah present value tahun 0 dikalikan 1 plus interest rate dipangkatkan year-nya. Jadi ini tadi 0,08, ini adalah kalau misalnya 2 tahun kita tinggal taruh pangkat 2 di sini. Ini untuk future value. Bagaimana dengan present value? Ini kebalikannya saja dengan menggunakan discounting cash flow. Jadi di masa yang akan datang kita expect akan mendapatkan $300 dengan return sebesar 2%. Berapa sih present value-nya sekarang? Kita belum future value tadi. Tinggal kita masukkan angka yang diketahui. Sehingga ini yang tidak diketahui. Simply 300 bagi 1 plus 0,0. Kita bisa lihat di sini, inilah hasilnya. Jadi $300 di tahun yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, nilainya adalah 294,1. Jadi rumus dari present value adalah kebalikan dari future value. Jadi di sini ada contohnya dan inilah assessmentnya. If Michaela places $100 dengan 8% interest rate compounded annually, berapa yang akan diterima setelah 3 tahun? Jadi yang kita gunakan di sini adalah future value single amount. Jawabannya adalah D dengan menggunakan rumus future value. Itulah yang dari saya dapat lihat di sini chapter 5. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam.